Selamat datang di channel Bendol Joyo. Oke kawanku semua, semoga teman-temanku terhibur dengan cerpen romantis terbaru. Oke kawan, selamat menyaksikan dan sekali lagi semoga teman-temanku dimanapun kalian berada terhibur dengan cerpen romantis ini. Oke, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak. Tak pernah aku sangka dan aku duga sebelumnya, berawal dari menemukan dompet aku mendapat jodoh. Awalnya saat itu aku antar ibuku ke pasar dan aku menunggunya di parkiran. Tepat di bawah motorku ada dompet berwarna merah dan aku ambil. Di dalamnya ada KTP, ATM dan beberapa uang tunai. Saat aku lihat KTP-nya seorang perempuan yang tahun lahirnya sama denganku dan hanya beda bulan, statusnya pun masih lajang. Niat awalku hanya ingin mengembalikan ke pemiliknya, dan ternyata alamat di KTP-nya juga tak jauh dari rumahku. Setelah aku antar ibuku pulang dari pasar, aku terus mencari alamat di kawasan perumahan. Saat ketemu dan aku ketuk pintu rumahnya, tak lama dibukakan oleh perempuan yang ada di KTP itu. "Ya mas, ada perlu apa?" kata perempuan itu. "Ini mbak mau mengembalikan dompet. Saya tadi nemu di parkiran pasar," kataku. Memang saat pertama ketemu aku kagum dengan wajah ayu wanita itu. "Oh iya mas, silahkan masuk dulu," kata wanita itu. Dan setelah aku masuk, aku dibikinkan minuman dan perempuan itu terus bilang terima kasih. Dan akhirnya aku malah kenalan dengan perempuan itu. Namanya Emi, nama samaran. Wanita yang berusia 23 tahun. Memiliki wajah agak bulat, bibir yang tebal, alisnya bagus banget. Mata indah dengan tatapan tajam. Luar biasa. Apalagi gigi kelincinya, waduh waduh, dalam batinku. Dan aku bilang, "Loh mbak, tinggal sendiri kah?" "Enggak mas, numpang di rumah kakak," kata perempuan itu. Dan entah kenapa saat itu aku keceplosan. "Boleh minta nomor HP-nya mbak? Siapa tahu butuh bantuan. Hitung-hitung tambah seduluran," kataku. Dikasih betulan sama Emi perempuan itu. Tak selang lama aku pamit pulang dan perempuan itu masih saja berterima kasih. Di dalam perjalanan sampai rumah, aku kebayang-bayang wajah ayunya. Malamnya pun kebawa mimpi, jatuh cinta nih aku kayaknya, kataku. Selang 4 hari dari kebetulan malam minggu, aku SMS Emi. Ternyata dibalas dan responnya pun baik banget. "Gak malam mingguan kah?" kataku. "Gak mas," kata Emi sambil aku bercandain dan sedikit merayu. Aku bilang, "Lah apa mau aku ajak malam mingguan?" kataku. "Ya gak apa-apa mas," kata Emi. Senang banget aku, dan jam 7 aku langsung OTW ke rumah perempuan itu, si Emi. Dan saat itu di rumah Emi aku dibukakan pintu oleh kakak Emi, wanita cantik juga seperti Emi. "Cari siapa mas?" katanya. "Emi ada mbak," kataku. "Oh bentar," tak lama dipanggil. Saat itu wah banget dandanan Emi dengan jilbab hitam dan kemeja panjang, celana jeans, wah banget pokoknya. Pas saat aku pamit katanya, kakaknya bilang, "Jangan malam-malam ya." "Ya mbak," kataku. Dan akhirnya aku ajak ke kafe yang dekat pantai. Sungguh romantis sekali malam itu. Dari sini Emi bilang kalau dia juga belum punya pacar dan bekerja di pabrik yang ternyata pabriknya bersebelahan dengan tempatku kerja. Dan dari sini juga, ya jangan lupa subscribe. Aku tambah dekat dengan Emi. Setiap pulang kerja dan berangkat kerja bareng denganku, aku bonceng dengan motorku. Dan tak terasa 3 bulan aku dekat dengan Emi. Dan malam itu seperti biasa, malam minggu, aku ajak keluar dan aku nyatakan perasaanku. Ternyata Emi mau dan menerima cintaku. Betul-betul senang sekali. Ini pertama kalinya aku
Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Aku pacaran, ya bisa dibilang cinta pertama. Demikian dengan Emi. Selama pacaran kita pun masih sama, pulang dan berangkat kerja sama-sama. Hingga tak terasa 6 bulan pacaran, Emi aku ajak nikah dan Emi pun mau. Dan akhirnya aku lamar dan aku nikahi Emi. Dan setelah kami menikah, aku putuskan mengontrak agar bisa mandiri. Meski aku dan istriku tinggal di kontrakan yang cukup sederhana, tapi kami sangat bahagia banget. Demikian juga Emi. Ya sebenarnya wajarlah, namanya pengantin baru. Oh iya, pernikahanku diadakan di kota tempat aku tinggal, malah bukan di kampung halaman istriku Emi. Setelah setahun aku berumah tangga, kami jalani dengan romantis dan harmonis. Meski istriku kerja, dia tahu tugasnya menjadi seorang istri. Bahkan setahun kami menikah, tak pernah ada pertengkaran dalam rumah tanggaku. Dan saat itu istriku mudik ke kampung. Istriku ini pertama kalinya aku kampung halaman istriku. Sebelum dilanjut, sebut saja namaku Pria, nama samaran. Ya usiaku sama dengan istriku Emi, 23 tahun. Aku sendiri 3 bersaudara, kakakku perempuan sudah bersuami dan tinggal di rumah orang tuaku. Aku sendiri terlahir di kota dan dari keluarga yang cukup sederhana. Makanya selain agar mandiri, di rumahku juga sudah banyak orang, karena kakakku sudah punya 2 orang anak. Dan lanjut, saat di kampung istriku, aku sangat terkagum-kagum dengan suasana di sana. Sangat indah sekali, apalagi ini pertama kali aku di desa yang seindah ini. Bukan itu saja, ternyata rumah istriku juga bagus, bisa dibilang kecukupan. Ini juga kedua kalinya aku bertemu mertuaku. Dan saat itu ibu mertuaku sangat akrab sekali denganku. Sebut saja namanya Ibu Jihan, nama samaran. Wanita parubaya yang berusia lebih 50 tahun, masih cantik. Aku saat itu betul-betul disambut dengan baik oleh kedua orang tua istriku atau mertuaku, apalagi ibu mertuaku ramah sekali. Oh iya, lupa, istriku sendiri 3 bersaudara. Istriku anak kedua, sedang adiknya di kampung masih kuliah. Dan singkat cerita, saat itu 1 minggu sudah aku di rumah mertuaku. Pas malam hanya ada aku dan ibu mertuaku, sedang adik istriku keluar main. Istriku mengantar ayah mertuaku ke rumah temannya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Aku ngobrol di ruang keluarga sambil nonton TV. Saat itu aku lihat ibu mertuaku capek banget, terus aku tawari pijat kakinya. Dan akhirnya aku pijat kaki ibu mertuaku. Meski sudah tua, kulitnya masih kencang dan mulus dalam batinku. Saat itu tiba-tiba ibu mertuaku bilang, "Sudah punya tabungan berapa, nak?" katanya. "Sedikit, Bu," kataku. "Kurang lebih hampir 40 juta. "Oh," kata ibu mertuaku. Dan aku jawab, "Insya Allah ntar buat DP rumah, Bu," kataku. "Dan Emi pengen punya rumah sendiri." Tiba-tiba ibu mertuaku bilang, "Gak usah, simpan saja buat tabunganmu dan istrimu," kata ibu mertuaku. Aku tambah bingung apa maksud ibu mertuaku itu. Bahkan saat itu aku terus kepikiran perkataan ibu mertuaku itu. Dan singkat cerita, 2 hari aku dan istriku mau pulang ke kota lagi. Saat itu aku dan istriku dipanggil orang tuanya. Wah, ada apa ini? Saat itu jam 3 sore. Ternyata aku dan istriku dilihatkan bukti transferan ratusan juta ke rekening istriku. Aku dan istriku sangat terkejut.
Sebelum aku dan istriku pulang, orang tua istriku menjual kebunnya ya, yang uangnya akan diberikan ke istriku dan aku buat beli rumah. Karena istriku pernah ditanya kakaknya yang di kota, mau tinggal di kampung apa di kota. Istriku yang di kota. Kakak iparku terus bilang ibunya, dan aku tak menduga ibu mertuaku baik banget dan menerima aku seperti mantu, seperti aku yang apa adanya ini. Singkat cerita, setelah sampai di kota, kami pun beli rumahan yang tak jauh dari tempat tinggal kakak istriku. Aku sangat bahagia dengan istriku. Di usia kita ke 24 tahun sudah punya rumah sendiri dan mempunyai tabungan buat masa depanku dan istriku. Pesan moral, selalu berbuatlah baik karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Juga dimanapun kamu berada, selalu jujurlah. Tentu selalu bersyukur dan ingat, jodoh mati rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha dan berdoa. Oke, sahabat-sahabatku semua, itu tadi ya cerpen romantis terbaru dari Bendol Joyo atau BJ. Oke kawan, semoga teman-temanku dimanapun Anda berada terhibur dengan cerpen romantis terbaru. Oke, sampai jumpa kembali di cerpen romantis terbaru dari Bendol Joyo. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan sampai jumpa lagi.